So let's say if there is a family from Indonesia, they are moving to Hungary, would you suggest them to buy a car or to just use public transportation? I think just buy a cheap car like this. So something really for 1 million for it or something like this, and I'm sure you can still sell it for something similar. You cannot lose too much money on a cheap car. You can lose money on an expensive car, but on a cheap car you don't lose so Yeah. much. It can't go down any longer. It's already cheap. Still has 4 wheels, it's still moving, so it's still very good. And then they can travel to villages like this. Yeah. Bayu Petri dan Hai semuanya, saya sedang ada di mobil masih menunggu ayah Matt yang lagi nitipin Matt ke kakeknya karena saya lagi ada keperluan gitu. Jadi Matt seharian akan main dengan kakek. Ada yang tanya Mbak Ayu, kalau transportasi umum di Eropa secara umum sudah bagus, kenapa justru banyak orang Eropa yang punya mobil? Jawaban singkatnya adalah sebenarnya itu tergantung pada beberapa hal. Inilah yang akan kita bahas di video kali ini. Poin yang pertama adalah kita tinggal di mana dulu. Kalau kita tinggal di pusat kota, misalnya di Budapest, itu memang transportasi umum sangat-sangat nyaman. Bahkan kalau kita ke tengah-tengah kotanya ya, bawa mobil sendiri, cari tempat parkir itu bisa jadi susah setengah mati. Mendingan bawa kendaraan umum saja. Pengalaman saya pribadi tahun 2004 sampai 2006 saya tinggal di pas pinggir sungai Danube. Kemana-mana jalan kaki, nggak punya mobil, dan itu nyaman banget, nggak perlu mobil. Bahkan karena saya kemana-mana jalan kaki, nggak perlu beli tiket bulanan kendaraan umum. Mau belanja, mau beli apa-apa ada di sekitar rumah. Tapi kalau kita tinggal di luar kota, meskipun di Eropa ya, transportasi umum masih kurang bagus. Dibandingkan dengan di Indonesia saja kayaknya masih kalah. Memang betul ada halte bus sampai ke pelosok-pelosok pedesaan, tapi kadang satu desa hanya ada satu. Sementara kalau kita tinggalnya di dalam gang buntu di tempat terpencil, ya mau ke halte bus harus jalan beberapa kilometer. Apalagi kalau cuacanya dingin. Selain itu, jarak ke toko atau ke pasar bisa jadi juga jauh. Dan orang yang tinggal di tempat-tempat yang pelosok seperti ini biasa nyetok barang, bahan makanan. Mereka belanjanya hanya seminggu sekali. Kalau harus naik kendaraan umum kan nggak mungkin bawa kentang 25 kg. Jadi ya lebih nyaman punya mobil sendiri. Poin yang kedua adalah ada berapa jumlah anggota keluarga kita. Nah, kalau hanya sendirian masih lajang ataupun pengantin baru belum punya anak, mungkin naik kendaraan umum lebih hemat. Tapi kalau sudah punya anak, bisa jadi punya mobil akan lebih hemat dibandingkan naik kendaraan umum. Contohnya saja keluarga kami 3 orang. Kami sering sekali pergi ke Eger untuk nengokin mertua. Nah, satu tiket bis dari Budapest ke Eger itu sekitar 3.000 forin. Kalau kami bertiga jadinya 9.000 forin untuk sekali jalan. Ini cuma tiket dari Budapest Eger saja. Sesampai di terminal bisnya kita kan masih harus naik apalagi gitu ke tempat tujuan kita. Naik taksi lah atau naik bis kota, dan itu ada biaya tambahan lagi. Kalau kami naik mobil pribadi, itu biayanya hanya sekitar 5 sampai 8.000 forin saja untuk 3 orang. Atau mau 5 orang, misalnya satu mobil ini diisi penuh 5 orang, ya tetap segitu kan. Tapi ini tentu saja tergantung lagi kalau kita pakai mobil sport ya pastinya bensinnya lebih mahal. Ini untuk bensin yang biasa-biasa saja. Poin yang ketiga adalah kebutuhan. Namanya kebutuhan untuk setiap orang akan berbeda. Misalnya untuk saya, kalau saya sendirian ya, saya nggak butuh nyetir mobil. Saya jarang keluar. Kalaupun keluar, naik kendaraan umum sendirian itu lebih nyaman. Atau kadang-kadang naik taksi. Lebih cepat karena waktu saya berharga. Tapi ada juga orang yang kerjanya setiap hari harus ke kantor, keluar rumah.
sebaiknya mereka ini beli tiket abonemen yang bulanan gitu ya, itu lebih murah harganya. Karena kita mau naik kereta, mau naik tram, mau naik bis, mau naik ferry, seberapa banyak pun dalam sebulan itu kita bayarnya sama. Jadi ya lebih ekonomis kalau memang begitu. Di sini hati-hati ya kalau mau beli tiket untuk kendaraan umum, tiketnya macem-macem. Ada tiket sekali jalan, ada tiket untuk beberapa jam, ada tiket untuk sehari, ada tiket untuk 2 hari, 3 hari, tiket untuk seminggu, tiket untuk sebulan, bahkan tiket untuk setahun. Dan juga tiket untuk anak itu beda dengan tiket untuk dewasa. Ada lagi tiket untuk ibu-ibu yang didiskon karena punya anak kecil. Ada juga tiket untuk pensiunan yang lebih murah. Oh, ini Ayah Matt sudah datang, jadi kita lanjutkan sebentar lagi. Nah, sekarang kita sedang ada di Eger. Kalau kita nggak punya mobil kayak gini, dari satu poin ke poin berikutnya susah. Di kota kecil kadang nggak ada taksi, nggak ada Gojek. Jadi mau naik apa? Ya tetap butuh mobil. Kita ganti mobil dulu. Ini mobilnya ibu mertua saya, Nenek Matt. Sekarang kami akan nyekar ke makam, jadi ganti mobil sekalian manasin mesin. What kind of car is this? It's an Opel Corsa. When did we buy? We were still in Singapore. 2013 maybe. It was 1 million foreign, no? 900. They advertised it for 1 million, but we bargained and we got it for 900,000. Do you like this kind of car? It's not the kind of car I like, but for what it is, it's perfect, I think. I mean, this is a small city car. It's very spacious inside, surprisingly spacious. Perfect for 5 people, and just very easy to get around with it in the city. It's good for mummies, I think. Yeah, Small. Yeah, but it's not made for going on the highway. It's easy to park in the city. Yeah. It's very easy to maneuver it. It's more than 16-year-old. 16? But everything is fine, right? It's working perfectly well. Even the aircon is working. Everything is working. And I think for small cars like this, there is one big advantage. Maintenance is cheap. Oh yeah. It's producing fuel. It's not consuming fuel. It's amazing. Yeah. And do you know like how much this will cost nowadays? I think it's still similar price, but yeah, it's quite old. So to be honest, I don't think we can get much for it. To be honest, with 700,000, I would be happy. But that means that's good because we've been using it forever and Yeah, we didn't exactly. lose much money. Yes. Wow, so it's good investment to buy a car nowadays. Nowadays, yes, because it's difficult to buy new cars, so second-hand car prices are going up. Everyone's buying second-hand car, so the price is stable if you buy one. You won't lose much money on it. Wow. Ya, kalau kita keluar kota seperti ini, kemungkinan bis itu jarang sekali. Jadi misalnya itu sudah penuh, ya kita harus berdiri atau menunggu bis yang berikutnya. Dan kalau di desa-desa seperti ini ya biasanya hanya ada satu halte bis di pinggir jalan gitu. Kalau rumah kita masuk ke dalam gitu, ya harus jalan kaki, bisa beberapa kilometer. Jadi kalau di luar kota memang lebih nyaman, lebih butuh mobil. Kayak gini ada jalan masuk.
properti lagi mahal-mahalnya di mana-mana, nggak cuma di Budapest, juga di luar kota karena ada banyak orang asing yang masuk ke sini. Dan itu akhirnya banyak orang yang memilih untuk tinggal di luar kota. Jadi seperti Budapest, jangan tinggal di dalam kotanya, tapi ada desa-desa di sekitarnya yang nggak seberapa jauh, itu harga propertinya lebih miring kan pastinya. Jadi banyak orang yang milih tinggal di situ dan setiap hari commute kerja di dalam kota di Budapest. Kalau mereka harus naik kendaraan umum bisa jadi 2-3 jam sekali jalan. PP bisa 5-6 jam. Kalau naik mobil pribadi ya pastinya waktunya tidak akan selama itu, ya kan? Dan mungkin kalau di Indonesia jarak jauh seperti itu sudah biasa. Saya dulu juga sempat ngalami gitu ya. Tapi kalau di sini karena negara kecil, mereka nggak mau menghabiskan waktu sebanyak itu di jalan. Mendingan dipakai untuk main dengan anak atau dengan keluarga itu. Kita sudah sampai di makam. Saya bersih-bersih makam dulu, nanti saya lanjutkan obrolan kita ya. Jalan di kampung masih banyak jalan makadam. Mobil kuno, how old is this? Well, the number plate is C, starting with C, so probably it's from the 90s. But it's still working. Yeah, well, it's being used. Yeah. Wasn't here when we came, so actually I think those are the owners. Oke, kami sudah selesai nyekar. Sekarang kita balik lagi ke peradaban, kembali ke kota. Sambil saya lanjutkan obrolan kita tadi. Poin yang keempat adalah kemampuan. Kembali lagi ke pertanyaan yang ada di judul, apakah sebenarnya kita perlu untuk punya mobil kalau tinggal di Eropa? Tergantung perlunya itu seberapa ya. Kalau apakah kita akan mati kalau nggak punya mobil? Ya nggak segitu perlunya sih. Cuma kalau kita sudah mampu, ya lebih nyaman kalau kita punya mobil tentu saja. Kalau misalnya saya nggak punya mobil, ya nggak akan belusuan sampai ke tempat-tempat seperti ini. Paling ya dari rumah ke tempat belanja, paling gitu setiap hari. Dari rumah ke tempat kerja, itu aja. Tapi dengan adanya mobil, jadi bisa ke tempat-tempat yang sebelumnya tidak saya pikirkan. Seperti di sini, ini namanya desa Verpelit. Kalau kami harus nyekar misalnya 2 minggu sekali, harus naik bis dari Budapest ke Eger, kemudian dari Eger ke Verpelit. Waduh, bisa 2 hari. Tapi dengan punya mobil ya 2 jam nyampe. Keadaan desa di sini seperti ini, sepi sekali. Jadi mungkin untuk pemerintah sini juga nggak nyucuk kalau mau membangun sarana transportasi yang bener-bener bagus, karena nggak butuh. Kebanyakan orang di desa juga punya mobil. Terus kalau mau ke tempat yang dekat-dekat gitu gimana? Ya mungkin naik sepeda kalau tempatnya datar seperti ini. Kalau seperti di rumah saya itu di puncak gunung, sepeda juga nggak berguna. Mungkin malah enak pakai traktor seperti ini. Jadi yang paling penting sebenarnya tergantung kemampuan kita. Kita mampu nggak sih punya mobil di sini? Kalau orang sini kebanyakan punya mobil hanya dipakai sebagai sarana transportasi. Jadi nggak perlu malu beli mobil bekas, beli mobil yang kecil nggak apa-apa, asalkan masih berfungsi. Mobil ini kami beli tahun 2013-2014 itu untuk ibu mertua. Waktu itu harganya 1 juta forin, ditawar dapat 900.000 forin. Bukan mobil mewah ya, tapi cukuplah dipakai untuk sekali-sekali gitu, karena ibu mertua dulu juga ke kantor naik bis setiap hari. Cuma kadang-kadang perlu belanja ke pasar atau nyekar kayak gitu. Sekarang setelah ibu mertua nggak ada, ya rencananya mobil ini akan dijual.
kita ke depan. Rumah nenek pas ada di pinggir jalan besar ya. Kalau teman-teman tanya di Hongaria enaknya kalau beli mobil bekas dari mana? 2 kali kami beli mobil yang putih ini dengan yang hitam itu tadi dari website hosnaldauto.hu. Di situ kayaknya tempat penjualan mobil bekas paling besar di Hongaria. Bisa jadi orang biasa seperti kita mau jual mobil jualan di situ, atau dari showroom, dari dealer juga bisa di situ. Tapi tetap saja kita harus hati-hati ya, jangan sampai kena tipu. Kalau misalnya harganya terlalu murah dibanding dengan yang lain, biasanya itu ada masalah. Mungkin mobilnya sudah pernah kecelakaan atau kondisinya kurang bagus. Plat nomor di negara-negara Uni Eropa pasti ada simbolnya ini teman-teman. Ini simbol Uni Eropa. Kalau H berarti Hongaria. Kalau Jerman itu D. Why is Germany D, Daddy? In German, I think is Deutschland. Oh, okay. Only English calls it Germany. Kalau Slovakia SK kalau nggak salah, pokoknya begitulah. Intinya semua kembali pada kemampuan kita masing-masing. Kalau kita butuh tapi nggak mampu ya mau gimana ya kan teman-teman. Jadi disesuaikan saja dengan apa-apa yang sudah saya ceritakan tadi. Terima kasih sudah nonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.